Pertemuan kedua kita dan BMN. Semalam saya sudah share materi untuk pertemuan ini ya. Lihat, minimal udah dilihat lah. Baik, tapi sebelumnya seperti biasa coba tanggal 9 itu Fauziah, mana Fauziah ya? Fauziah. Ada? Hadir, Pak. Oh iya, kelihatan di bawah. Fauziah, apa sih yang dimaksud dengan BMN itu? Izin menjawab, Pak. Menurut sepengetahuan saya, yang dinamakan dengan BMN atau barang milik negara merupakan barang yang dimiliki oleh negara yang diadakan berdasarkan APBN gitu, Pak, atau berdasarkan pengadaan lain seperti hibah gitu, Pak. Itu menurut pengetahuan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Fauziah. Ya. Jadi segala sesuatu yang diperoleh melalui APBN dan perolehan lain yang sah, ya, teknisnya. Perolehan lain yang sah, contohnya ya hibah, atau apa ya? Atau mau pengadaan barang rampasan, lain yang sah. Nah, siapa lagi? Siapa lagi? Nabe, mana Nabila? Nabila? Iya, Pak. Nah, kalau kekayaan negara itu kan ada kekayaan yang dimiliki dan yang dikuasai. Kalau yang dimiliki itu contohnya BMN. Kalau yang dikuasai apa ya? Contohnya Nabila. Kalau yang dikuasai misalnya ini Pak, kekayaan alam Indonesia, air, perairan, hutan, seperti itu Pak. Oke, pasal 33 ya, bumi, air, dan kekayaan alam lainnya. Oke, benar, itu kekayaan yang dikuasai. Baik, tadi kekayaan yang dimiliki itu satu lagi. Si Jojo lagi izin. Dalam kekayaan negara yang dimiliki itu BMN. Ada juga kekayaan negara yang dimiliki itu kekayaan yang dipisahkan. Rilis contohnya kekayaan yang dipisahkan itu apa? Kekayaan negara yang dipisahkan contohnya apa? Mana guys? Ya Pak. Contohnya kekayaan negara dipisahkan atau Willis? Oke, good. Kasih ya. Review saja. Ini review pertemuan yang kemarin kan saya sempat bahas ya. Kekayaan negara itu ada kekayaan yang dimiliki dan kekayaan dipisahkan dan dikuasai. Yang dikuasai itu dikuasai negara ya, itu wilayah NKRI, air, kekayaan yang lainnya yang terkandung dalam. Kalau yang dimiliki ya PBN ya, misalnya yang dimiliki ada yang dipisahkan, kan ada juga yang dimiliki itu BMN, dipisahkan tuh BMN. Ada juga pengelola BMN, ingat ya, pengelola BMN itu sebenarnya pengelola itu pemerintah dalam ini presiden, kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang. Kalau ke pemerintah daerah, gubernur, wali kota itu diserahkan ya, bukan dikuasakan, tapi kalau ke pengelola barangnya Kementerian Keuangan, kalau satker lain, kementerian lain itu barang. Oke. Sebelum kita mulai pertemuan kedua, sesi kedua, akan ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan pertama? Ada? Oke, kita lanjut ke ya, kalau enggak. Oke. Kita mulai ke pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas
terkait kok saya terkait penilaian oleh termasuk dari dalamnya adalah JAFUNG, Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Saya mulai dari sana dulu ya, dari slide itu ada di slide nomor mulai 31 ya. Slide 31. Oke. Jadi di DJKN ada namanya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Ini baru ya. Yang pertama itu dilantik oleh Menteri Keuangan tahun kemarin, tahun 2020, termasuk saya. Biasanya Permenpan 18 tahun 2019. Jadi untuk JAFUNG-nya baru, Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah itu baru. Tapi sebelumnya sudah ada penilai pemerintah. Struktural, maksudnya itu masih struktural, bukan fungsional. Apa sih Pak yang membedakan fungsional dan struktural ini? Fungsional ini dia lebih fokus ya, lebih spesifik. Dia tidak punya atasan langsung. Dia langsung ke kepala kantor. Ya. Kalau misalnya di Kanwil ya, dia langsung atasannya kepala Kanwil. Kalau di kantor pusat dia langsung ke Dirjen ya, jenderal. Di kantor KPKNL dia kepala seksi, dia langsung ke kepala kantor. Hierarki jabatannya dia langsung ke pimpinan tertinggi. Eksekutor lah, dia langsung secara garis komando jabatan. Kenapa sih Pak harus ada JAFUNG? Sebenarnya sudah lama ya di DJK ini bercita-cita memiliki JAFUNG. Kan waktu saya masih pelaksana waktu itu bergabung di 2007 di kantor pusat, udah ada wacana membuat jabatan fungsional. Memang perjalanannya cukup panjang. Akhir-akhir ini kemudian waktu Pak Presiden Jokowi menginstruksikan kita akan merampingkan birokrasi, ingat kan? Mungkin kalian pernah baca. Beliau geram sekali dengan lambannya pelayanan. Salah satu indikasi kata beliau banyaknya jabatan-jabatan struktural. Eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Kesannya kerjaan lama birokrasinya. Salah satunya dia ingin dibanyakin fungsionalnya. Dengan era seperti ini, Menpan merespon, Kementerian merespon bahwa kedepannya struktur birokrasi itu ramping struktur kayak fungsi. Ya, jadi jangan banyak-banyak lah jabat strukturalnya. Banyakkan fungsional saja, jadi kan cepat eksekusinya, cepat pekerjaannya, cepat persetujuannya. Harapannya. Tapi maksud itu semua sebenarnya yang diharapkan Presiden dan pemerintah dalam adanya governance, tata kelola yang baik dari layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tata kelolanya dasar agar kita lebih efektif dan dalam melayani stakeholder. Dan ASN itu kan layan publik ya. Jadi jangan lama dan efektif. Nah, ini yang di DJKN ya. Kalau saya boleh cerita, di Direktorat Jenderal Pajak juga ada fungsional penilai pajak, Jabatan Fungsional Penilai Pajak. Yang membedakan adalah JFPP ini pun baru, JFPP baru bersama dengan JKN 2000 sekitar 2018. Tetapi sebelumnya mereka sudah ada, mereka hanya berganti nama saja. Sebelumnya di sana ada Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi Bangunan, ya namanya fungsional PBB, fungsional PBB.
dengan era P1, P2, pedesaan perkotaan diserahkan ke daerah, ke kota sektor itu, mereka bertransformasi sekarang. Namanya penilai pajak. Tidak hanya fokus di ngurusin NJOP, mereka lebih banyak sekarang ngurusin penilaian untuk kepentingan pajak. Misalnya kalau keberatan dari WP atau pemeriksaan dari DJP, diturunkanlah penilai untuk menghitung opini nilainya, misalnya ada yang keberatan. Gitu. Nah, ini pajaknya kurang bayar atau lebih. Kan dilakukan juga penilaiannya, evaluasinya oleh penilai pajak. Nah, kalau di JKN ini jabatan keahlian ya. Jabatan keahlian. Jadi jenjang jabatannya dari pertama, madya, dan utama. Tapi kalau di Direktorat Jenderal Pajak, selain keahlian, mereka juga punya jenjang keterampilan. Namanya jabatan fungsional asisten penilai pajak. Nah, ini untuk mengakomodasi kantornya sangat banyak ya kalau di CIP itu. Dan kalau jenjang keterampilan itu nggak harus S1. Tapi kalau jenjang keahlian, yang jenjang pertama itu minimal harus S1. Nggak bisa langsung lulusan D3 itu bisa jadi fungsional. Tapi kalau di CIP bisa, karena asisten penilai pajak tidak mensyaratkan S1. Dia nggak masalah bisa. Pengalaman pangkatnya nanti ada saat. Baik, itu sekedar komparasi pajak ya. Saat ini memang fungsional penilai pemerintah baru ada di JKN, di Kementerian di JKN. Tapi tidak menutup kemungkinan fungsional penilai pemerintah ini ada di luar Kementerian Keuangan. Kementerian lain bisa saja ada. Saat ini yang sudah melakukan proses pengangkatan ada di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung membutuhkan penilai banyak karena di sana mereka memiliki barang rampasan. Ya, ada barang rampasan, barang sitaan. Banyak sekali numpuk. Kalau dimintakan ke kita, kerjakan lama. Ya, karena DJKN kan nggak hanya ngurusin barang rampasan kan, kita kerjanya banyak. Ketika minta ke kita numpuk antri. Karena mereka pengen konstruksi cepat. Mereka sekarang lagi proses pembentukan JAFUM. Pemerintah daerah pun bisa ya, Pemkot, Pemprov, Pemda, itu kalau mereka nanti berproses membentuk JAFUM boleh. JAFUM penelitian bisa. Nanti mereka kan kalau pemerintah daerah jelas, mereka juga pengelolaan barang milik daerah. Kan sama dengan JKN. Kan kalau kita ingat, pengelolaan barang milik daerah negara, kan negara sebenarnya semua barang negara ini di presiden. Dan kalau yang di KL itu dikuasakan Kementerian Keuangan. Sementara yang barang milik daerah diserahkan kepada bupati, wali kota, dan gubernur. Kan otonomi daerah kita kan dari undang-undang kita. Bahwa mereka lah penguasa atau wilayah sesuai otonomi. Bisa saja mungkin akan ada di sana. Meskipun saat ini baru beberapa Pemda ya, sepertinya berencana akan membentuk JAFUM. Karena kalau Pemda pegawainya itu rata-rata yang ngambil S2 itu UGM, ngambil Master Ekonomi Pembangunan, jurusannya penilaian properti. Penilaian properti ada di sana, jurusan S2 di UGM. Rata-rata banyak orang Pemda juga. Mereka banyak yang sudah lulusan dan mengikuti juga pelatihan P1, P2 di MAPI ya, oleh sertifikasi. Dan mereka punya keilmuannya juga. Cuman rumpun jabatannya memang belum. Dengan adanya JAFUM ini, mungkin mereka bisa membentuk JAFUM di sana. Meskipun instansi pembinanya tetap di Kementerian Keuangan ya, dalam JKN sebagai instansi teknis. Nah ini angka kredit. Nah ini angka kreditnya tahunan ya. Angka kredit kumulatif
dalam 1 tahun si fungsional harus memperoleh angka kredit ini. Kalau pertama 12,5, 325, Madya 37,5, utama 50 angka kredit. Ini diperoleh dari kerjaan yang dilaksanakan. Ada unsur utama, ada unsur penunjang. Terutama pendidikan, diklat, lanjutan kuliah, S1, S2, S3, penilaian, melakukan penilaian ya. Tugas itu ada penugasan tugas utama. Pengembangan, ini kajian dan research, nanti bisa ada angka kreditnya. Sementara untuk unsur penunjang yang 20% salah satunya mengajar. Seperti ini, saya kan Jafung, mengajar ini merupakan angka kredit penunjang bagi saya. Angka kredit. Mengikuti seminar, organisasi, oleh tanda jasa ya. Itu contoh-contoh perolehan angka kredit. Lumayan berat ini, 7 banget. Karena objeknya sendiri kadang gimana penugasan ya. Saya kalau banyak, kalau nggak ada ya nggak ada. Tapi memang itulah dinamikanya antara struktural dan fungsional. Baik, unsur utama ini yang digunakan untuk tiap tahun ya. Unsur penunjang hanya ketika dia naik pangkat saja, Bos. Jadi kalau untuk tahunan tetap unsur utamanya. Kalau kurang ya aja bisa ditambahin. Baik, nah ini nanti saya share juga terkait kategori atau pembagian kewenangan untuk melakukan penilaian. Jadi kalau kan tadi ada tingkatannya ya, tingkatan pertama, muda, madya, dan utama. Ini untuk pelaksanaan tugasnya dibagi berdasarkan kewenangannya. Saya sudah share itu satu. Di 132 nanti kalian bisa lihat di sana lampiran terakhir jenis objek penilaian apa saja yang bisa menjadi kewenangan dari misalnya Jafung pertama, muda, madya atau ini mostly pembagiannya berdasarkan kompleksitas dari objek. Contohnya untuk penilaian kategori 1, penilaian pertama. Kalau menilai tanah kosong misalnya, dia keluasannya maksimal 5.000 meter persegi. Kalau luas tanah 4.300 atau 1.500, ini masuk kewenangannya, tugasnya penilai Jafung penilai pertama. Ntar untuk penilai muda itu 5.000, lebih dari 1.000 sampai dengan 20.000 kalau nggak salah. Orangnya muda. Jadi 20.000 sampai 50.000 kalau nggak salah itu madya. Jadi di atas 50.000 utama. Itu levelingnya biasanya seperti itu. Lebih ke kompleksitas objeknya kalau penilaian ya. Sama ketika bukan penilaian misalnya Pak, analisis pasar properti. Kalau pertama dia hanya menganalisis demand supply-nya saja misalnya. Apa tingkat demand, tingkat supply di daerah yang dianalisis oleh properti. Naik sedikit ke muda, analisis propertinya udah mempertimbangkan tren harganya misalnya. Berapa tiap tahun tren harga properti di wilayah yang dianalisis. Naik ke madya lebih makin kompleks. Selain tren harga mungkin yang menjadi market segmennya lebih dalam lagi. Kira-kira siapa di sana? Cocoknya dibikin apa? Hasil-hasilnya seperti apa? Nanti makin kompleks lah. Makin tinggi jenjangnya, makin kompleks. Berarti yang paling kompleks adalah utama ya. Karena di utama sebenarnya lebih sedikit pekerjaan teknis, banyak ke kebijakan. Ya. Menganalisis kebijakan, menganalisis peraturan, memberi masukan terkait perbaikan. Jadi ke kebijakan, ke policy. Kali yang kita saat ini belum ada di DJKN itu yang utama, masih ada di madya paling tinggi. Oke, itu nanti bisa dilihat di PMK 132 ya terkait
terkait objek penilaian ataupun kewenangan dan kegiatan masing-masing level jenjang. Jadi dibaca ya, jangan lupa. Baik, ini sudah masuk ke penilaiannya. Oke, sementara itu untuk Jafung kita lihat langsung ke penilaian oleh penilai pemerintah. Itu tadi pengantarnya Jafung. Maksudnya gini, ketika saat ini sudah ada jabatan fungsional, ya, penilai pemerintah. Meskipun sebelumnya juga sudah ada penilai pemerintah yang non-Jafung, ya. Kalau yang Jafung kan sebenarnya hanya mengikuti alur kebijakan polisi yang ada, bahwa dan sesuai aturan yang ada harusnya kalau tidak berubah per akhir Desember 2021, berarti mulai 2020 itu semua penilaian dilakukan oleh Jafung. Tapi sepertinya polisinya akan berubah ya, karena tingkat kesiapannya mungkin akan diukur atau tidak terkait kesiapan apakah implemented Jafung atau berarti masih ada penilai pemerintah. Makanya pengaturannya masih menyebut penilaian oleh penilai pemerintah di KKN. Nah, sebetulnya rujukannya di peraturan keuangan nomor 13 tahun 2020. PMK ini lumayan baru. Semangatnya simplifikasi aturan, mensimplifikasikan aturan kebijakan sebagaimana keinginan pemerintah yang pernah disampaikan kita memsimplifikasi semua layanan, semua aturan lebih sederhana. Jadi sebelum ada PMK, dasar hukum penilaian yang dilakukan oleh penilai JKN, maaf ya, ada berisik, tangga lagi. Di JKN ada banyak, PMN sendiri, PMK barang rampasan sendiri, barang jaminan yang oleh perusahaan piutang negara, PMN yang dipilih PMK-nya sendiri, PMK aset barang milik asing, Tionghoa sendiri, pecahan bea cukai sendiri, ada banyak PMK. Dengan semangat simplifikasi tadi, itulah PMK ini, PMK 1.3. Semua PMK peraturan Menteri Keuangan yang banyak itu simplifikasi menjadi kita membacanya dan satu aturan lah, bisa buka banyak peraturan. Nah, dalam pengaturan Menteri PMK ini karena ada simplifikasi, membagi pengaturannya ke dalam penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian SDA. Penilaian SDA itu ada 2 atau 3 PMK sendiri. PMK SDA, yang hayati, general, kan ada ini. PMK ini satu. Dan ada yang baru adalah penilaian bisnis. Sebetulnya penilaian bisnis kita aturannya hanya setiap perjanjian, dan karena ini sudah digabungkan biar menjadi lebih komprehensif dalam satu peraturan Menteri Keuangan. Baik, kalau properti semua banyak kan properti sih ya, penilaian kita. Kalau di pajak itu ya properti dan bisnis, meski
properti masih mendominasi. Harus sekali mereka melakukan penelitian. Kalau di DJKN itu lebih dinamis ya, lebih banyak. Nah, kita juga melakukan dan ya juga sumber daya alam maksudnya. Ya, nggak terlalu bising. Oke. Mohon maaf, Pak. Ya, Tata. Suaranya terdengar putus-putus, Pak. Oh, baik. Bentar. Oke. Kasih Tata. Saya agak dekat lagi. Ya, maaf. Depan rumah, sebelah rumah lagi pasang keramik, jadi kencang sekali deh mesinnya. Oke, makasih Tata. Baik. Jadi di peraturan ini membagi kegiatannya dalam objeknya ya, pembagian ke dalam objek penilaiannya. Pilihan properti, pilihan bisnis, dan pilihan sumber daya alam. Ya, meskipun belum banyak ya pilihan sumber daya alam, tapi kita sudah memberikan pedomannya, guidance-nya, pengaturannya ini terkait rencana pemerintah Republik Indonesia, dan ini Bappenas dan Kementerian Keuangan yang sudah menginisiasi untuk membentuk neraca sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini akan diberikan laporan keuangannya, neraca. Ini sudah sejalan dengan yang UN, United Nations, PBB, bahwa sebaiknya sumber daya alam tiap negara itu ada neracanya. Jadi bisa dihitung. Baik potensinya, kekayaannya, maupun nanti mitigasi biar tidak ada kerusakan alam sebenarnya. Mereka pengennya kita tetap lestari ya, sustainable, tetap lestari. Nah, nanti yang menilai siapa ya? Menilai nanti pemerintah. Kalau ini DJKN. Ya, itu pembagiannya. Kemudian di PMK ini kami hanya DJKN hanya mengatur jenis nilainya, ada nilai wajar, nilai pasar, nilai likuidasi, nilai ekonomi, dan nilai lainnya. Ya. Kalau kalian mungkin ini lebih sedikit. Kalau di SPI, Standar Penilaian Indonesia, atau di standar internasional, IFS, International Valuation Standard, banyak ke sana. Ada nilai, misalnya nilai asuransi, assurance value, ada nilai apa ya, hampir sama nilai jual paksa. Mereka lebih spesifik kalau di standar internasional ya. Cuman karena untuk DJKN, untuk pengelolaan barang milik negara dan negara, amanatnya menyampaikan hanya nilai wajar. Sementara nilai likuidasi ini untuk biasanya barang jaminan ya. Kan di DJKN, Kementerian Keuangan, mengelola utang negara ya. Tidak hanya aset, tapi utangnya juga dikelola. Misalnya utang macet, di macet itu dulu yang pemerintah kan memberikan bantuan likuiditas ya melalui Bank Indonesia yang disalurkan pada perbankan yang itu mau mati, mau sekarat, gitu kan, mau bangkrut, disuntik modalnya lah BLB. Nanti jaminannya diurus, balik, beberapa yang kabur itu kan ngemplang, asetnya disita, nanti dinilai. Biasanya untuk nilai likuiditas, kurang jaminan. Likuidasi untuk akan dilelangnya ya, nilainya akan dilelang. Nah, coba saya ingin mengingatkan lagi, nilai-nilai ini ketika kita melakukan penilaian, apa sih yang perlu kita ketahui sebelum kita melaksanakan penilaian? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Objeknya, Pak. Objeknya, Pak. Objeknya, Radit. Apa lagi? Kira-kira yang penting? Tujuan Lokasi penilaian. dari objek, Pak. Tujuannya, Pak. Tujuan. Jojo udah jawab ya. Tujuannya. Oke. Tujuannya. Tujuan itu penting. Ya, kita objeknya tahu, tapi objeknya kan nanti belakangan ya. Objek itu akan belakangan. Memang klien ya, mohonnya. Tapi tujuan penilaian itu penting. Perlu kita ketahui kenapa? Nanti kita akan bisa menentukan
nilai apa yang akan kita sampaikan, pendekatan apa, metodologi apa yang akan kita gunakan. Contohnya, Pak, mohon saya punya aset, saya mau agunkan ke bank. Saya mau jaminin aset saya ini ke bank, Pak. Tolong nilaikan. Nah, kita tahu nih, oh berarti nilai pasar ini. Nilai pasar ibu sekian. Dia ngajuin pinjaman ke bank. Sebelum pinjaman dicairkan, bank minta ke kita. Penilai, ini si A mau minjam uang, kredit, jamin aja rumah dia. Tolong dong nilaikan rumah dia buat saya berapa. Nah, ini nanti nilainya ya selain nilai pasar juga mungkin nilai likuidasinya ya. Kan nggak harus nilai pasar yang sekian, tapi untuk jaminan bank dia nggak, misalnya harganya 100 juta, dia nggak mungkin akan diambil kalau ternyata 100 juta, pasti akan lebih rendah dari itu. Berapa dia liquidnya ketika dia macet kreditnya ya, kira-kira akan terjual di harga berapa. Seperti itu. Jadi benar, yang perlu kita ketahui tujuannya. Tujuan itu sangat penting. Jadi nanti dia akan mengarahkan kita, kira-kira nilai apa yang akan kita sampaikan opini. Kemudian pendekatan apa yang pas. Nanti saya akan cerita lagi terkait tujuan ini, kenapa penting. Oke, di bab 2 itu mengatur permohonan penugasan, pelaksanaan penilaian, kaji ulang laporan. Jadi seperti itu. PMK ini mengatur dari ujungnya, dari pertama penugasan atau permohonan, kemudian sampai dia selesai penyusunan laporannya dan dikaji ulang. Baik, sebelumnya kita ke sini. Saya akan menjelaskan, menyampaikan terkait permohonan dan penugasan. Jadi, penilai pemerintah di DJKN ketika melakukan penilaian, melaksanakan penilaian, itu based on permohonan atau penugasan. Apa bedanya? Bedanya seperti ini. Misalnya, satker lain, contohlah kantor akan menghapuskan kendaraan. Ya. Kendaraan karena udah tua, udah rusak, dihapuskan. Nah, sebelum dihapuskan, ingat, siklus penilaian BMN. Siklus penilaian BMN kan sesuai pengelolaan. Ingat siklus pengelolaan BMN, BMN itu dimulai dari perencanaan Nah, BPS meminta permohonan ke DJKN. Tolong dong nilai kendaraan saya yang mau dihapuskan. Itu berarti permohonan ya. Tapi penelitian juga bisa melakukan karena penugasan. Penugasan ini hanya dari dua. Pertama dari Menteri Keuangan selaku pengelola barang, selaku pengelola yang dikuasakan oleh Presiden, atau Dirjen Kekayaan Negara, bos saya, atasan kami. Dia yang bisa menugaskan tuh penilai itu ya nggak ada permohonan tapi ditugaskan. Contohnya saya pernah ikut ke dalam tim. Waktu itu Bu Menteri menugaskan kami di DJKN melakukan penilaian tambang Newmont. Ya. Newmont itu kalau nggak salah Nusa Tenggara ya, dari Nusa Tenggara. Waktu itu Newmont mau divestasi ya, sahamnya mau dikembalikan ke negara, waktu itu swasta kan, nilainya sudah ada, cuman Bu Menteri waktu itu meminta second opinion, kira-kira nilainya berapa sih, benar nggak nilai segitu? Waktu itu kita di DJKN ditentukan, kemudian saya anggota tim waktu itu 2009 Newmont itu penilaian tambangnya. Atau penugasan itu yang kemarin, yang baru saja kami laksanakan di 2017 sampai 2019, revaluasi aset. Jadi revaluasi aset itu adalah menilai kembali aset yang sudah ada di neraca. Kita sudah punya laporan keuangan,
Soalnya udah ada asetnya nih. Tapi itu asetnya dicatatkan terakhir itu di awal kan 2004, 2007, 2006, 2008, 2009 pencatatan aset yang terakhir kali ketika dilakukan revaluasi itu. Yang pertama. Sekarang udah 2017, itu udah 10 tahun lebih kata Bu Menteri waktu itu. Udah 10 tahun lebih aset kita stagnan di situ. Kita akan melakukan revaluasi. Beliau waktu itu rapat dengan Dewan DPR di DPR di Senayan, menyampaikan bahwa waktu itu kan pemerintah diserang ya sana sini bahwa Indonesia banyak hutang, hutangnya seperti ini. Bu Menteri jawab, dibandingkan dengan aset kita sebenarnya kalau mau fair asetnya lebih tinggi dibanding hutang kita. Aset kita yang dicatatkan 10 tahun lalu masih lebih tinggi. Itu kalau nggak salah DPR. Oh ya kalau nggak ini Bu Menteri, tolong dinilai ulang aja aset kita sebenarnya berapa sih. Nah, berinisiasi dari situ Bu Menteri, oh baik, nanti coba saya akan bahkan ke staf saya untuk melakukan penilaian. Jadi waktu itu Bu Menteri menugaskan ke DJKN nilai ulang seluruh aset NKRI, BMN itu berapa? Lah dari 2017 sampai 2019 terakhir kemarin saya melakukan penilaian atas BMN, barang milik negara yang ada di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah itu penugasan ya, itu tidak. Nah yang penugasan ini cuma dari Bu Menteri dan dari Pak Dirjen. Tapi kalau dari permohonan ya bisa dari stakeholder ya, bisa dari kementerian atau lembaga atau dari mana saja, asal masih jadi kewenangannya penilai pemerintah. Nah, permohonan maupun penugasan ini tentu saja ada dokumen yang diperlukan oleh kami penilai untuk melakukan penilaian, data-data dan informasi yang diperlukan. Kalau pemohonan kan kalau kekurangan dokumen kami enak ya, tinggal minta ke si pemohon, misalnya tadi kantor BPS, BPS dokumen kamu ada yang kurang ini, yang kurang ini. Tapi yang repot nih kalau penugasan ya, kalau penugasan ada nggak ada dokumen, data dokumen, nah yang diperintahkan kan atasan kita. Menteri bilang, Sap, nilai ini, dokumennya nggak ada, saya nggak usah nilai. Pecat saya jadi anggota Menteri Keuangan ya. Nggak bisa, kalau penugasan tuh pasti apapun harus dilaksanakan. Tapi tetap, nanti kan dokumen itu kita bisa mintakan ke instansi terkait ya. Bedanya di situ aja sebenarnya. Kalau penugasan itu dokumen lengkap nggak lengkap, tetap kami akan jalan sambil nanti sambil berproses melakukan penilaiannya, kita akan melengkapi lah kekurangan dokumen, data, atau informasi. Tapi kalau pemohon kan yang punya barang sana nih, Satker nih, tadi kantor BPS yang punya data dan informasi kan mereka. Datanya seperti apa? Ada nggak? Lengkap nggak? Kita minta. Harus dilengkapi sama mereka. Ya, untuk terkait data atau informasi pemohon yang kita minta. Nah, ini terkait kalau pemohonan, kan tadi dibedakan 3 ya. Ada properti, ada bisnis, dan ada SDA. Kalau properti, ini permohonan bisa diajukan ke direktur di kantor pusat, ya, ke kepala kanwil kalau di kantor wilayah, atau ke kepala kantor KPNL. Itu khusus yang objeknya properti. Tapi kalau misalnya objeknya adalah penilaian bisnis dan penilaian SDA, permohonan tidak bisa ke kanwil, tidak bisa ke KPKNL. Permohonan harus ke kantor pusat, ke direktur penilaian. Nanti baru direktur penilaian akan mendelegasikan atau meneruskan permohonan tersebut sesuai misalnya kalau bisnis sesuai kantor pusatnya berada. Seperti bulan Agustus. Saya memperoleh permohonan dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung, kalau kalian pernah dengar ya berita terkait skandal di Jiwasraya, asuransi Jiwasraya, salah satu oknum terpidananya diindikasikan
diindikasikan menyalahgunakan uang ini, ini untuk membeli saham di sebuah perusahaan pelayaran, ya. Sebuah perusahaan sebesar 51% saham. Nah, ini kan peran bisnis ya, peran bisnis. Kejaksaan Agung bermohon ke Direktorat Pemilihan, karena kantornya ada di Jakarta Selatan, kamilah yang saya sebagai lakukan plan bisnis atas kepemilikan saham 51%. Berapa sih nilainya? Saya lakukan atas dan ekuitasnya, bukan ekuitas tapi kepemilikan 50% dari PTA yang diindikasikan melakukan penyalahgunaan terkait uang Jiwasraya. Jadi kalau yang properti itu bisa ke KPKNL, bisa ke Kanwil yang direktur, tapi kalau bisnis dan SDA semuanya harus ke kantor pusat mohonannya ya, nggak bisa ke Kanwil atau KPKNL. Baik, kalau pelaksanaan penilaiannya ini akan sama ya, properti, bisnis, SDA kan sama. Kita mengidentifikasi permohonan ya dari awal, permohonan atau penjelasan ini dokumennya lengkap atau enggak, informasinya apa, tujuannya apa, ini kita analisis dulu, kita verifikasi kelengkapannya. Sudah lengkap semua, baru kita mengumpulkan gathering data, pengumpulan data, kemudian kita menganalisisnya, menentukan pendekatannya. Nah, ini ada ini konsep dasar lagi nih. Pendekatan penilaian di PMK ini ada 5 yang digunakan. Pendekatan pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan, pendekatan aset, dan pendekatan lainnya. Tapi secara konsep ya, secara ilmu penilaian, based on standar internasional maupun standar plan Indonesia, pendekatan itu base-nya dari 3. Ya. Pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Hanya 3 itu. Nilai, ini kan nilai ekonomis ya, kan kita masih bicara nilai. Sesuatu yang mungkin terjadi ya, dinilai. Pendekatannya itu hanya 3. Sebenarnya. Lainnya sebenarnya turunan. Pasar, pendapatan, biaya. Nah ini kan harus ingat. Karena kalian ini mahasiswa penilai. Ya? Mahasiswa penilai. Semester 5. Yang dasar-dasar ini harus tetap. Ini akan terus kalian harus ada di kalian bisa menjawab ini karena yang ke depan ya ujian, tapi kalau lulus pun sudah lulus ada ujian sertifikasi juga karena kalian masih vokasi ya. Kayak kakak tingkat kalian kemarin tuh sertifikasinya karena tahun sebelumnya di MAPI nih, tapi tahun ini sepertinya di KNPK. Yang diujikan ini materi-materi dasar. Ingat ada prinsip-prinsip penilaian. Ya, kalian juga harus tahu itu. Jangan sampai lupa gitu maksud saya. Oke? Sebenarnya pendekatan itu 3. Tapi ini karena keperluan statuta, ya, polisi kebijakan sebenarnya turunan saja. Seperti pendekatan aset. Pendekatan aset ini kan sebenarnya ketika kita melakukan pendekatan bisnis ya, ini kan hampir sama dengan pendekatan biaya sebenarnya. Kita mendekati nilai sebuah entitas based on asetnya, bisa dari pembuatan barunya kan. Ya, di sini sama di peraturan ini dengan di standar tidak mensyaratkan, tidak mewajibkan menggunakan lebih dari 2 pendekatan. Jadi 1 pendekatan boleh, 1 pendekatan bisa. Tapi dalam hal penilaian menggunakan lebih dari 1 pendekatan, maka perlu rekonsiliasi. Ya. Rekonsiliasi ini bisa dengan pembuatan
atau memilih salah satu saja pendekatan yang paling tepat. Beda kalau otoritas jasa keuangan ya. Kalau penilaian bisnis atau penilaian yang lainnya terkait dengan public company, perusahaan terbuka, ya, ini biasanya penilaian publik. DJKN pun ada yang terdaftar di OJK, saya juga jadi penilaian di OJK. Di OJK itu kalau untuk penilaian OJK mensyaratkan ketika melaksanakan penilaian minimal menggunakan dua pendekatan. Meskipun teman-teman di Mabit KJP itu keberatan sebenarnya. Ngapain saya pakai dua pendekatan? Kalau satu pendekatan aja cukup. Tapi aturannya OJK seperti itu. Standarnya, standar internasional, valuation internasional ataupun standar plan Indonesia itu sama. Tidak mewajibkan menggunakan dua pendekatan atau cukup satu. Kalau satu yakin, tapi jika misalnya kita nggak yakin dengan satu pendekatan, boleh gunakan dua. Jadi ada rekonsiliasi, nanti ada pembobotan juga. Saya mau cerita. Ketika saya melakukan pilihan bisnis saham yang 51%, saya menggunakan pendekatan aset, satu pendekatan. Tapi penilai KJPP, waktu itu kejaksaan minta juga dari Republik. Mereka menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pasar dan pendekatan aset. Pendekatan pasarnya mereka mengkomparabel perusahaan pembanding yang ada di bursa, yang terbuka. Tapi nggak pas sebenarnya. Pas saya baca laporannya dari KJPP, mereka memberikan bobot 10% untuk pendekatan pasar, 90% untuk pendekatan aset. Pas saya lihat lagi, ya wajarlah mereka memberikan 10% bobotnya ke pendekatan pasar. Karena perusahaan pembandingnya, ya bilang comparable, nggak terlalu comparable. Aset perusahaan yang kita nilai ini sangat unik. Dia streaming cash flow-nya based on dari ini saja. Pelayaran pengiriman LNG dari Bontang ke Jawa Barat. Itu dia dapat kontrak dari PLN untuk mengirimkan LNG, suplai LNG sebagai bahan bakar listrik yang ada di Jawa Bali selama kurang lebih 10 tahun. Jadi base dari situ saja income-nya. Sementara perusahaan pembanding yang ada di bursa, dia ya perusahaan transportasi, ya dia perusahaan pelayaran sama, tapi dia ngangkutnya batu bara, dia ngangkutnya penumpang. Ini kan secara bisnis nggak sama, meskipun sama perusahaan pelayaran. Jadi ditelisik lagi core dalamnya sama. Terus struktur keuangan modalnya juga. Makanya saya bisa memahami kenapa Republik memberikan 10%. Dan setelah ditanya, iya Pak, ini kan hanya memenuhi ketentuan OJK saja Pak. OJK meminta kami untuk membuat dua pendekatan. Kalau saya sih ngomong dengan pendekatan aset Pak. Ya, oke. Ini memang sama ya. Sebenarnya sama. Makanya mereka kecil saja ngasih 10% di pasar. Baik, itu untuk pendekatan. Jadi bisa saja lebih dari satu, tapi tidak harus ya, tidak harus. Kesimpulan nilai dan penyusunan laporan. Nah, oke. Ini setelah menentukan pendekatan, kita mulai kesimpulan nilai dan penyusunan laporan. Nah, ini yang akan saya detailkan lebih lanjut. Ketika pengumpulan data ya, kan ada namanya survei lapangan. Kalau bahasanya di standar internasional atau standar plan Indonesia itu namanya inspeksi lapangan, melakukan survei. Nah, di pengaturan Menteri Keuangan 173 ini ada yang baru, ada beberapa yang baru. Jadi kalau dulu hanya mengatur pengumpulan data itu hanya dari survei, tapi yang baru adalah pengumpulan data tanpa survei lapangan. Oke. Jadi pengumpulan data ada dua. Pengumpulan data dengan survei lapangan dan tanpa survei lapangan. Oke, ada dua. Pengumpulan data dengan survei lapangan pun ada dua, ya, dengan peninjauan langsung,
ya, survei lapangan dengan peninjauan langsung. Yang kedua, survei lapangan tanpa peninjauan langsung. Oke. Pengumpulan data ada dua, survei lapangan dan tanpa survei lapangan. Yang survei lapangan pun ada dua, dengan peninjauan langsung, tanpa peninjauan langsung. Oke. Saya yang tanpa survei dulu. Pak, hebat sekali penilai ini ya Pak. Tanpa survei bisa mengeluarkan opini nilai. Udah kayak ahli nujum nih Pak. Udah kayak peramal nih. Seperti itu ya kesannya. Kok nggak ngeliat. Kalau tanpa survei lapangan berarti kan kita nggak nengok ya. Kita nggak lihat, kita nggak ngecek. Kok bisa Pak? Nah, sepanjang ada juknisnya, ada teknisnya. Evaluasi kemarin yang barang milik negara yang bangunan, itu kita nggak survei. Kita tanpa survei. Tapi menggunakan desktop valuation. Kalau kalian tinggal desktop valuation, itu berarti pengerjaannya melalui desktop. Kita tanpa surat tangan. Tapi tetap data-datanya kita peroleh, kita kolek, kita kumpulkan. Dari mana? Dari si pemilik barangnya. Dari pemilik barangnya, pengguna barang. Jadi kementerian, lembaga, satuan kerja, agensi pemerintah, badan, lembaga, semua itu kita kirimi form, ya, form isian yang di dalamnya nanti ada item-item yang kita perlukan untuk melakukan penilaian. Misalnya untuk bangunan kantor, taruhlah. Luasnya berapa? Ada luasannya. Berapa lantai? Ada. Tahun dibangun kapan? Tahun direnovasi kapan? Strukturnya betonkah, kayu? Beton, kayu, atau baja. Lantainya pakai apa? Tegel, semen, keramik, granit. Gentengnya pakai apa? Beton kah? Genteng kayu kah? Genteng tanah liat, pakai sirap, pakai seng, ada isiannya. Ya. Kondisinya bagaimana? Terawat, dihuni, digunakan atau digunakan. Nah, yes, termasuk juga foto terkini dari objek penilaiannya. Foto terkini dari objek penilaiannya. Jadi, berdasarkan data-data itu, kita formulasikan melalui ada namanya tools daftar biaya bangunan gedung. Jadi nanti keluar per meter perseginya berapa jika komponen materialnya menggunakan apa tuh nanti ada. Jadi, bisa ya survei pengumpulan data tanpa melalui survei lapangan. Bisa. Saat ini memang baru bangunan. Yang ada petunjuk teknisnya ya. Caranya bagaimana? Kalau tanah ya nggak bisa. Kalau tanah kita harus survei lapangan dengan peninjauan langsung. Itu udah mutlak gitu. Karena kita kalau tanah kan naik berhut ya. Nilainya unik. Antar lokasi satu lokasi nggak bisa sama. Tapi kalau bangunan kan itu ada di Medan, ada di Papua, ada di Aceh, ya itu aja. Pakai batako, pakai hebel, pakai semen, ya kan, pakai kayu, kan bisa dihitung biayanya. Beda dengan tanah, kalau tanah kan besar. Baik, itu yang tanpa survei lapangan. Jadi pengumpulan datanya melalui isian form, ya, dan surat keterangan. Pak, bagaimana kalau isiannya nggak jelas, isiannya mereka nggak benar. Makanya ada surat keterangan tanggung jawab mutlak dari mereka bahwa data isian yang diisikan oleh si badan, lembaga, satuan kerja, kantornya. Jadi kalau bahasa data itu benar ya kita harus percaya. Bisa, bapak dibohongin enggak? Karena ini udah menjadi instruksi, ini dulu ada instruksi presiden, maka semua mereka mengerjakan. Bahkan yang di TNI pun, yang satuan TNI tetap ngisi. Ngisinya gimana? Waktu itu kita memberikan sosialisasi bagaimana cara mengisinya. Cara mengisi gimana? Biar mereka pas. Ini juga jarak ukur luasannya kita tidak melakukan survei lapangan. Baik, itu yang tanpa survei lapangan ya. Pengumpulan data tanpa survei lapangan.
Berikutnya pengumpulan data yang dengan survei lapangan. Ada 2, dengan peninjauan langsung dan tanpa peninjauan langsung. Survei. Kalau dengan peninjauan langsung sama ya, berarti ketika ada penugasan, saya datang ke lokasinya, objeknya mana, saya lihat, saya ngecek secara langsung. Mata saya lihat sendiri, saya lihat pegang barangnya, saya lihat kondisi. Tapi ada juga tanpa peninjauan langsung. Saya juga pernah lakukan ini. Di bulan Maret atau Juni, ya, saya melakukan survei lapangan tanpa peninjauan langsung. Tanpa peninjauan langsung. Waktu itu objek penilaiannya adalah aset tak berwujud. Berupa aplikasi, kalau kalian pernah dengar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Ya, yang online itu, KBBI online, KBBI Daring. Kalian Google kan ada KBBI Daring. Ada 6 aplikasi kalau nggak salah. Berdasarkan temuan BPK, itu dicatatkan sebagai BMN. KBBI Daring, ada aplikasi kesastraan, aplikasi ensiklopedia bahasa, cuman angkanya nggak ada. Nilainya itu rupiahnya nggak ada. Catatkan saja. Sama BPK, itu kok nggak ada nilainya, ini ada angkanya. Kita akan ke DKN nilai. Nah, itu dimohonkan ke kita, ke kami, DKN, kita memprosesnya, melakukan penilaian. Nah, dan kantornya si ini lagi pindah dia. Dia tadinya ada di Rawamangun, tapi kantornya ternyata lagi di renovasi. Pegawainya pada pindah ke daerah Sentul, kontrak di Sentul. Kami mau koordinasi repot. Oh, ya asetnya aset tak berwujud ya, aplikasi. Itulah saya putuskan, saya survei lapangan tapi tanpa peninjauan langsung. Waktu itu kami menggunakan aplikasi Zoom seperti ini, conference. Jadi saya dan tim nanya ke pemilik pengguna barang, ke si pendidik terkait aplikasi ini. Kapan aplikasi ini dibangun? Apakah dibangun oleh internal programmer atau luar? Ternyata teknologinya apa? MySQL, PHP atau apa? Terus hostingnya di internal atau di eksternal. Terkait data-data terkait aplikasi ini saya tanyakan. Saya juga ngasih form juga. Formnya diisi, kita diisikan. Kita janjian untuk ke conference bahwa kami melakukan survei lapangan, tapi tanpa peninjauan langsung. Kita diskusi di sini. Saya banyak menanya terkait aplikasi ini. Janjian untuk pencatatan. Jadi bisa. Syaratnya kalau di PMK ini kan minimal ada video call ya. Waktu itu saya menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan conference. Bisa. Jadi kalau survei dengan peninjauan langsung biasa ya. Datang ke lokasi ya langsung. Tapi juga dimungkinkan menggunakan tanpa peninjauan langsung. Pak, kalau tadi kan Bapak wajar lah tanpa peninjauan langsung pun aset berwujudnya nggak bisa dilihat aset itu. Kalau aset berwujud kira-kira bisa nggak Pak? Sebenarnya bisa. Contohnya kendaraan. Kalau kita memilih kendaraan tanpa peninjauan langsung, misalnya saja ini pernah nih dialami oleh teman di Sidempuan waktu itu di Sumatera Utara. Satkernya ada di Nias. Niasnya bukan di pulau besarnya, ada di pulau kecilnya. Mereka nyebrang berangkat pakai pesawat ke Nias. Pas sampai Nias, mau ke pulau kecilnya, pasang dia. Pasang. Air lautnya pasang. Jadi mereka nggak jadi survei itu. Nah, kalau mengantisipasi itu mungkin bisa saja dengan misalnya video conference saja lah, tanpa peninjauan langsung. Awas nanti kendaraan. Dan nanti ketika conference, pakai handphone atau pakai apa, disambungkan kameranya, lihat objeknya. Tapi penilai nanya, tolong lihat mesinnya. Oh, mesinnya kondisinya seperti, lihat bodi mobilnya. Oh, interiornya. Coba cek akinya, baterainya.
lihat bannya, kan asal terlihat di situ kan bisa kita rekam juga videonya, nanti dipoto juga bisa sebenarnya seperti itu. Tapi syaratnya tadi video conference-nya bisa dilaksanakan secara live, jadi tidak dibatasi kalau survei lapangan tanpa peninjauan langsung itu bisa, asal objeknya memang bisa ya. Tapi kalau tanah saya nggak mensarankan untuk peninjauan langsung. Kalau objeknya berupa tanah, baik kita melakukan peninjauan langsung karena karakteristik tanah itu unik, dia akan berbeda dengan barang yang lain karena dia terpengaruh juga dengan zoning, peruntukan, neighborhood wilayahnya seperti. Nah, ketika pengumpulan data ini ada tim penilai harus menuangkannya dalam berita acara, ya. Namanya berita acara survei lapangan. Baik yang survei lapangan tanpa peninjauan langsung maupun dengan peninjauan langsung sama-sama menggunakan berita acara survei. Bedanya kalau tanpa peninjauan langsung tidak ditandatangani oleh si pendamping ya, karena kan kita nggak datang ya, hanya virtual. Tapi kalau penandatanganan PSL yang pengunjung langsung, kita ada penandatangan dengan pihak yang mendampingi. Apa? Penilaian itu harus didampingi si pemilik barang. Nggak bisa kita nggak kenapa ya? Karena yang punya informasi mereka ya kan, penggunanya mereka. Jadi kita perlu didampingi biar mencari informasi apa saja yang kita butuhkan untuk penilaian, sehingganya data-data yang kita butuhkan, informasi yang kita perlukan untuk membangun asumsi dalam opini nilai bisa tepat kita bisa dengan tepat kita gunakan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika survei kita dihalangi, kayak contoh tadi teman di Padang Sidempuan, mereka mau ke lapangannya terhalang oleh ombak yang besar. Padahal cut of the tandongan harus hal itu. Maka dia membuat berita acara tidak survei lapangan, BATSL. Kenapa? Ya karena ada keadaan yang kita bisa bilang kahar ya, force majeure. Itu kan bukan kuasa kita kan, di luar kehendak kita. Tiba-tiba lautnya pasang naik, kita bisa nyebrang. Jadi diberikan berita acara tidak survei lapangan. Nah, yang kasus seperti ini nanti ditunda pelaksanaan penilaiannya sampai kondisinya reda, nanti baru diulang dari awal atau dikembalikan kalau misalnya memang parah sekali. Contohnya pernah juga waktu itu saya masih di kantor pusat melakukan penilaian atas asetnya, kalau nggak salah DLC Taurus ya, itu apa ya, ada kasus apa gitu dan gitu, cita asetnya berupa kebun sawit. Jadi ketika kita mau turun ke lapangan, begitu sudah mau masuk ke areanya, dihalang-halangi oleh penduduk sana, warga sana. Sebagai petani penggarapnya merasa keberatan. Oh, kok mau ngapain asetnya? Kita damping petugas waktu itu, polisi, mereka menyampaikan, Pak, jangan ke lokasi, Pak. Kondisinya gawat ini. Dan nanti kita kenapa-napa, ya kan? Membahayakan kita batalkan itu. Nggak jadi survei, dan kita pun bikin berita acara yang melakukan survei. Jadi kondisi seperti itu bisa ya, bisa saja terjadi. Apalagi yang biasanya aset yang jaminan atau yang masalah seperti itu. Seringnya kita berhadapan dengan pihak ketiga atau pihak lainnya merasa terganggu diusik asetnya. Kita melaksanakan tugas. Tapi itulah seninya ya, kita lakukan. Jadi bisa saja ini dokumen hasil data. Oh, ada satu lagi namanya berita acara tambahan kebutuhan data.
Kalau BASL lancar-lancar aja ke lapangan, datanya BATSL itu ada halangan. BATKD ini bisa melakukan survei, tetapi ada satu dua informasi data yang diperlukan. Nah, saya pernah bikin BATKD waktu itu yang di Kepulauan Bangka Belitung ya, kalau nggak salah Pelabuhan Udara Hasanuddin. Hasanuddin ini masih dikelola oleh perkebunan, akan dikerjasamakan dengan Angkasa Pura. Waktu itu pengelolanya akan sebelum diserahkan ke Angkasa Pura, dilakukan penilaian. Waktu itu saya sebagai ketua timnya melakukan penilaian Bandara Udara Hasanuddin. Saya kurang lebih 10 hari di Bangka Belitung sana, Laskar Pelangi ya. Itu pas survei, saya menemukan data-data baru terkait kondisi bandara udara. Jadi ada penambahan safety dan runway di bandara sana. Informasi awalnya runway-nya masih 1. Ternyata sudah dibangun 2 runway di sana. Nah, terkait kondisi data-data runway ini kan kami belum punya nih. Nah, kami bikinkan berita acara tambahan data terkait spesifik teknisnya, kapan dibangunnya, berapa diameternya, kan keluasannya, materialnya apa saja, dia menggunakan perkerasan lunak, keras. Memang datanya saya ada, saya melakukan pengukuran, saya melihat langsung objek itu. Tapi kan dari awalnya nggak ada. Ketika ada, saya tuangkan, acarakan BATKD. Buatkanlah BATKD. Ini pun ada tenggat waktunya. Kalau 15 hari harus 15 hari kerja. Kalau tidak ya penugasan dihentikan, kita kembalikan. Boleh ulang lagi. Tapi biasanya kalau seperti ini mereka cepat karena kan nggak mau diulang lagi ya, ngapain lama-lama nggak. Memang ada, tinggal melengkapi saja tadi yang saya minta, pembuktiannya, tulisannya, kapan dibentuknya, soalnya. Setelah itu mereka penilaiannya lanjut. Kalau BAPD ini cara pengumpulan data ini sama sebenarnya kayak FLOW. Cuma diberitakan ini khusus untuk yang SDA ya. SDA objek yang sumber daya alam. Nah, tambang itu namanya berita acaranya diacarkan di acara pengumpulan data. Baik. Nah, kita 2 slide lagi. Untuk kendali mutu laporan penilaian, ada namanya kaji ulang laporan penilaian. Ya. Kaji ulang laporan. Jadi setelah penilai melakukan survei, mengumpulkan data, menganalisis, menentukan tujuan, menetapkan pendekatan, keluar nilai, disusun, laporannya disampaikan dari laporan yang selesai ini, kemudian dikaji ulang. Cek lagi prosedurnya, administrasinya, teknisnya, administrasi dan prosedurnya sih. Prosedurnya nanti pendekatannya, perhitungannya. Ini dicek, sudah pas atau belum? Sudah tepat atau enggak? Yang rawan itu kalau masalah nilainya ya. Nilainya, angkanya. Kalau nilainya nanti bermasalah, nanti ada. Itu dicek semua. Tulisannya, penulisan halamannya, daftar isinya, ada salah ketik kah, salah asumsi kah. Ini namanya dikaji ulang. Nah, kaji ulang ini berjenjang ya. Kalau laporan penilaian oleh KPKML, yang ngaji ulang Kanwil, kantor wilayah. Kalau laporan penilaian yang dihasilkan oleh Kanwil, yang mengkaji ulang kantor pusat. Kalau kantor pusat, penilaian pusat, ya di kantor pusat sendiri, tapi switch. Kebetulan sebelum saya menjadi Javung, saya adalah kepala seksi kaji ulang laporan penilaian. Waktu itu 2018 sampai 2020 saya
Pak Julang semua laporan Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua, kanwilnya itu banyak saya Julang. Nah, dalam hal ditemukan kesalahan, di sini pun ada yang namanya revisi laporan. Revisi laporan. Revisi laporan itu bisa dilaksanakan selama hasil dari penilaian itu belum digunakan, digunakan. Maksudnya gini, misalnya untuk permohonan belum persetujuannya belum keluar. Saya pernah melakukan revisi laporan penilaian. Kasusnya waktu itu ada 12 lukisan di kantornya Bu Menteri di lapangan Banteng sana di Wahidin. Lukisan milik ex kantor BPPR. Jadi dulu kan ada Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ya, ketika itu dibubarkan, asetnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Waktu itu lukisan koleksinya BPN. Nah, mau dicatatkan sebagai barang milik negara. Dimintakanlah nilainya. Waktu itu saya mendapat penugasan untuk menilai lukisan. Nah, ketika nilai lukisan ternyata di kertas kerja saya, rumusnya itu nggak pas. Jadi waktu itu saya menginsert satu sel di Excel, tetapi di rumus sum-nya itu dia nggak terangkut. Insertnya di atasnya. Itu nggak masuk. Jadi nilainya tuh kurang. Jika Julang sama teman-teman, Faisal, ini nilainya nggak pas nih, harusnya lukisan ini 50.500.000. Tapi kok Faisal 38 juta. Kenapa ya? Ternyata selnya itu nggak pas. Untungnya cepat ini laporan saya sampaikan ke Julang Berbari, saya tanyakan ke kementerian, sudah di penetapannya sudah dimasukkan ke neraca? Belum. Oke, tunggu ya. Laporannya saya revisi dulu. Nanti biar surat penetapannya sebelum keluar, saya akan revisi. Jadi laporan itu saya revisi. Jadi manusiawi ya kesalahan. Saya sampai nggak teliti itu padahal ada anggota tim. Anggota tim biasanya gitu. Kalau ketua timnya udah yang ngerjain, percaya aja. Udah tinggal gitu ya. Saya ternyata salah, bukan salah. Sum-nya itu kurang ke atas. Jadi nilainya revisi lah. Laporan penilaian saya revisi. Dan untuk merevisi laporan ini karena terjadi kesalahan komputasi. Dan alhamdulillah bisa. Dan jadi untuk kendali motif seperti itu ya. Selama itu persetujuan atau penetapannya belum keluar, laporan penilaian bisa direvisi. Revisinya berdasarkan kajulang atau temuan si tim. Jadi sebelum di kajulang nih, sudah disahkan tapi kita merasa oh salah, bisa juga direvisi. Ada namanya kajulang, ada namanya revisi laporan. Dan laporan penilaian ini kalau didirikan itu berlaku hanya 6 bulan. Ya. 6 bulan sejak tanggal penilaian. Misalnya tanggal penilaian sekarang 8 Oktober, berarti Oktober, November, Desember, Januari, Maret, April. Kalau laporan penilaian tanggal 8 Oktober berarti sampai 8 April 2020. Nah, itu enggak lagi. Tapi ini tidak berlaku untuk laporan untuk neraca ya. Untuk pencatatan pada neraca itu tidak ada masa berlakunya. Terus saja sampai dilakukan revaluasi kembali. Kayak nilai lukisan laporan lukisan saya itu dia nggak ada masa berlakunya. Karena kan dia untuk pencatatan. Dia akan nanti nggak berlaku ketika ada perintah untuk revaluasi ulang. Masa berlaku, kajian revisi. Kalau yang lainnya, saya minta tolong kalian baca sendiri aja ya. Ini akan sama. Penilaian properti, penilaian bisnis, penilaian SDA, paling yang SDA sih. Karena pendekatannya sama nilainya aja beda. Tapi nanti kalian bisa baca. Intinya yang tadi, bagaimana permohonan penugasan kita disampaikan, bagaimana pengumpulan datanya, menganalisis datanya, pendekatannya, ada survei, ya. Pendekatannya kan kalian udah pernah belajar, bagaimana hitungnya nantilah sampai praktek ke depan kita akan pelajari. Ya. Untuk sementara itu saya pikir kalau ada yang mau ditanyakan silakan, masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Bisa ngisi portal. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya,
sharing aja sih Pak pertanyaan saya. Pernah nggak sih Pak kalau pas Bapak atau mungkin dan tim kayak melakukan penilaian atau mungkin rekan tim atau tim lain gitu ya Pak, nggak sesuai prosedur gitu, tapi hasil mereka tuh ya masuk akal juga gitu Pak. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu kan di bab 2 itu ada tata cara penilaian. Nah, mereka tuh nggak ngikutin tata cara penilaian itu kayak nggak benar-benar detail gitu, Pak. Yang di slide berapa? Yang di bab 2 tata cara penilaian. Oke. Ya. Tata cara penilaiannya ya, Sasa ya. Sasa ya? Iya, Pak. Ini yang ini misalnya tata caranya misalnya yang kok ini. Nah, ini sebenarnya prosedur ya, tata caranya maksudnya harus diikuti stepnya harus ngurut. Nanti kalau nggak diikuti nanti berarti hasil kaji ulangnya akan ditemukan itu terjadi kesalahan administrasi, bahwa ada beberapa administrasi yang tidak dilaksanakan. Misalnya ini kan ngurut ya, sebenarnya kan ini ngurut nih. Identifikasi permohonan, penutupan ini memang nggak dituangkan, tapi steppingnya seperti kita mengidentifikasi dulu, nanti ada produknya. Produknya adalah kertas verifikasi. Jadi sebelum dilaksanakan nanti ada kertas verifikasinya, formulir verifikasinya. Jadi sudah dicek, kelengkapan datanya, checklist. Kalaupun nanti kekurangan data di catatan, nanti tindak lanjut apa? Tindak lanjutnya dilanjutkan dengan survei lapangan, atau tindak lanjutnya masih kekurangan data, dimintakan data. Ini identifikasi permohonan, checklist. Di checklistnya, di formnya itu ada nanti siapa pemohonnya atau siapa yang mengasih tugas, objeknya apa, itu nanti checklistnya ada semua. Lengkap tidak lengkap. Jadi kalau nggak lengkap, kita minta semua diikuti semua. Setelah penentuan tujuan nanti, kalau yang pengaturannya seperti itu. Memang kebiasaannya yang saya sampaikan kan udah biasa kali lah ngerjain ini, kesannya step itu dilalui, padahal enggak. Itu akan terlihat nanti di laporan penilaiannya, dia sesuai urutan enggak, nanti akan terlihat. Kalau ini yang di tata cara ini bagaimana kita melaksanakannya. Kalau di PMK-nya mengasih, tapi bukan berarti kita tidak menemukan tujuan penilaian, enggak. Tujuannya biasanya dimintakan waktu pas dimohonkan. Kami mohon penilaian kendaraan, tujuannya penghapusan. Nah, itu kan sudah ada di sana sebenarnya kan. Pengumpulan data ya, kok kamu nggak ngumpulin data sih? Enggak. Tapi teknisnya mengumpulkan data. Ya, cari data pembanding, lihat objeknya, itu sebenarnya steppingnya. Tetap dilaksanakan walaupun kesannya nggak dilaksanakan. Kalau ini nggak ada, nanti terlihat di laporannya. Laporan penilaian sudah nanti akan temuan kaji ulangnya, itu biasanya di administrasi. Walaupun kecil ya, kalau kesalahan nilainya itu sekitar 91 ya. Kalau kesalahan prosedur misalnya, ini lebih parah. Kalau kesalahan perhitungan, kayak saya tadi, itu kesalahan perhitungan. Maksudnya walaupun kesalahan komputasi ya, ini kan kesalahan perhitungan. Bahaya dong, harusnya nilainya 50.500.000, saya menyampaikannya 38 juta, itu kan salah secara prosedur. Walaupun komputasi, saya berarti nggak teliti, tetap saya salah. Makanya hasil kaji ulang itu waktu itu saya dapat paling kecil 70 kalau salah, karena kesalahan komputasi. Begitu saya revisi ya, laporan revisi saya ya tinggi lagi, 98 lagi. Yang salah tetap salah. Itu Sasa. Kira-kira jawab nggak ya? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tapi ada satu stepping juga kalau kalian di JKN ya, di KPKNL, di Kanwil atau pusat, sebelum laporan itu diserahkan, laporan udah jadi nih, udah desain sama tim penilaian, sama ketua, semua anggota, semua mendesain. Sudah menandatanganinya. Semua sudah menandatanganinya.
sebelum disampaikan ada namanya peer review. Ya, peer, teman-teman penilai. Jadi dipaparkan dulu di teman-teman penilai yang lain, nanti penilai yang lain ngasih masukan, ngasih perbaikan, ngasih usulan. Ada nggak yang perlu diperbaiki? Tim penilai bisa menerima masukan, bisa nggak, tetap ya, tetap ada tim penilai. Tapi ada kewajiban untuk men-share itu. Siapa tahu ada kekurangannya. Biasanya seperti itu. Jadi salah satu. Ini ada Nabila sama Agung. Silakan Nabila dulu sekarang. Iya Pak, terima kasih Pak izin bertanya. Kan kalau kita lulus ini Pak, tahun ini mulai ada ujian sertifikasi ya Pak. Nah itu kalau misalkan kita nggak lulus, apakah nanti mempengaruhi di dunia kerja atau nanti boleh ujian lagi Pak ketika udah kerja gitu Pak? Makasih Pak. Ya sih, sebenarnya kalau itu kan ketentuan Kemendikbud ya. Kalau perguruan vokasi itu harus ada sertifikasi tambahannya. Sebenarnya nggak ngaruh, kalian kan udah dapat lulus dari PKN tetap saja lulus. Itu sebenarnya digunakan ketika nanti kalian mau bekerja di industri ya, mensyaratkan keahlian apa yang kalian miliki seperti itu. Makanya saya waktu pertemuan pertama saya bilang banyak yang ngiri pada kalian gitu, PKN stand. Kalian punya sertifikasi bisa kerja di Kementerian Keuangan kok, ya kan? Bisa kerja di Pemda kok, itu masalahnya. Tapi ketentuan vokasinya harus kita ikuti dong, kan kita sekarang dulu PKN STAN itu bodo amat, Kemendikbud mau ngatur apa bodo amat, kita nggak ada peduli, kita menurut sama Menteri Keuangan bilang A kita A B, tapi nggak seperti itu. Ketika kita sudah bertransformasi menjadi politeknik, meskipun ikut Kemendikbud nggak apa-apa Nabila, tapi masa nggak lulus, pasti lulus itu cuman gitu aja. Toh nanti kalau kerja nanti kalian bisa ikut MAPI, P1, P2 atau di luar maksud bisa. Nggak ngaruh ya. Yang penting kan lulus di 3 STAN itu yang penting. Nggak usah mikirin yang vokasi tadi. Itu lebih penting itu. Oke, gitu ya Bila ya. Ya siap Bapak, terima kasih Pak. Agung Setia silakan. Baik Pak. Izin bertanya Pak, tadi kan Bapak bilang kan neraca itu tidak ada masa berlakunya kecuali ada revaluasi. Kalau di DCKN itu revaluasi itu ada jangka waktunya nggak Pak? Misal setiap beberapa tahun harus ada revaluasi gitu. Terus yang kedua itu yang neraca sumber daya alam itu Pak. Berarti untuk sekarang neraca sumber daya alam di Indonesia itu belum ada ya Pak? Atau sudah ada namun masih sedikit itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, Setia, makasih Agung Setia. Jadi gini, revaluasi itu nggak ada ketentuannya per kapan harus direvaluasi ya. Kalau di standar pernyataan standar akuntansi pemerintah bilang revaluasi itu boleh dilaksanakan tapi dengan pengaturan nasional, pengaturan secara nasional itu sama semua. Intinya itu kalau di pernyataan standar akuntansi pemerintah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kalau sudah ada nilai nggak direvaluasi pun nggak apa-apa. Itu kembali lagi tergantung kebijakan pemerintah. Mau merevaluasi atau nggak merevaluasi tergantung pemerintah. Ini kan tadi yang saya ceritakan, Bu Menteri menyampaikan itu ke DPR. DPR bilang, sekalian aja Pak Bu Menteri, sekalian direvaluasi saja. Nah, itu policy ya, kebijakan. Menteri Keuangan ngambil, oke kita revaluasi. Ternyata memang sudah 10 tahun. Tapi kalau praktiknya di swasta itu sangat berimplikasi dengan pajak masalahnya. Ketika kita merevaluasi asetnya kan naik kan, jadi tinggi lagi biasanya kan, seperti aset biasanya naik, ya aset turun ya. Kalau berupa tanah ya, kalau peralatan yang bisa mungkin turun. Tapi kebanyakan aset itu tumbuh. Semakin besar perusahaan, semakin banyak labanya, asetnya pasti makin tinggi. Nah, kalau di swasta pernyataan standar akuntansi keuangannya boleh direvaluasi kapanpun dia boleh, mau kapan. Itu kan nanti ada yang namanya kalau di akuntansi ada impairment, ada selisih nilai. Nah itu yang target pajaknya situ. Mereka kalau di swasta nggak masalah. Tapi kalau di kita itu kebijakan tadi Agung, tergantung nanti pemerintah mau kapan merevaluasinya. Jadi nggak ada tenggat waktunya sih sebenarnya. Cuman karena 10 tahun itu waktu yang lumayan wajar ya. 10 tahun kan trennya peningkatan inflasi udah berapa kali gitu kan.
tingkat harga PDB udah berapa kali naik. Jadi diambil kebijakan yang logik aja sebenarnya, nggak ada tingkatan, nggak ada keharusan berapa tahunnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, neraca SDA. Ya, neraca SDA bukan sedikit, memang belum dibikin di Indonesia itu, belum ada. Ya. Karena memang formnya seperti apa, bentuknya seperti apa, ini belum ada ketentuannya. Kita masih mengadopsi dari punya UN ya, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan beberapa format terkait neraca. Jadi memang belum dibikin, Agung, kalau neraca SDA itu baru diinisiasi akan dinilai. Sekarang nilainya belum ada, baru apa ya? Kalau aku tahu itu akun-akunnya saja yang baru kita. Misalnya tahan itu baru memetakan itu, tambang itu baru itu. Nanti nilainya belum. Jadi memetakan akunnya dulu. Kira-kira tuh dalam aset neraca isinya apa aja, itu baru proses ke sana. Karena kan ini baru harus ada kesamaan ya, kesamaan antara sektoral, misalnya Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, Kementerian Keuangan harus satu bukti. Ini baru masih ke sana. Jadi masih penamani saja. Kedepannya mungkin insya Allah akan ada ya neraca SDA. Seperti itu, Setio Agung. Berikutnya Radit. Ya, terima kasih Agung, Setio. Nah, Radit, monggo. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya bertanya nih Pak. Tadi juga Bapak sebetulnya menyebutkan dan sudah mencontohkan bahwa kalau misalnya memungkinkan lebih dari satu itu kan bisa Pak ya. Tapi kan kalau misalnya lebih dari satu, katanya tadi Bapak mengatakan bahwa menggunakan aset dan penekanan pasar justru satunya direkon dikasih bobot cuma 10%. Nah, saya berpendapat dulu Pak, itu bukankah justru membuat opini yang kita nilai yang kita opinikan itu justru semakin tercampur jadi rusak gitu ya Pak, sehingga sebenarnya itu nggak cocok tapi kita masukkan gitu. Dan kedua juga kayak ya udah yang penting sekedar memenuhi aturan. Nah, itu menurut Bapak itu gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, siap Radit. Emang nggak pas memang karena di standarnya pun tidak mengharuskan itu. Teman-teman KJPP sangat keberatan dengan itu. Sangat keberatan itu. Tapi ya gimana lagi? OJK maunya seperti itu gitu loh. Jadi mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban OJK. Ini kalau saya dapat cerita dari misalnya Pak Oki dan Nuansa ya, yang dulu ketua MAPI, saya tuh keberatan. Masa ngapain sih saya harus dua pendekatan seperti itu? Satu aja cukup kok. Nggak tahu tuh OJK masukkan dari mana harus di pendekatan. Ya sebenarnya ya tadi akan merusak nilainya ya, makanya diberi bobotnya kecil. Salah satu penyelesaiannya itu, yaudah saya kasih kecil aja. Toh yang penting udah comply dengan aturan ya kan, comply juga dengan nilainya gitu. Jadi ya mereka membobot 5%, 10% tuh ya nggak pas-pas banget. Tapi tujuannya cuma itu aja untuk comply dengan aturannya si OJK. Memang nggak pas sebenarnya. Kalau saya pribadi itu nggak pas. Tapi kalau saya harus sesuai aturan OJK ya memang aturannya seperti itu, harus diikuti ya. Karena aturannya bilang seperti itu. Gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Hanif, silakan. Baik, Kalian izin hero bertanya ya Pak. sebelum kita ini. Ya, baik. Ini mungkin pertanyaan sharing aja ya Pak. Tadi kan terkait dengan penugasan, Bapak cerita kalau ada revaluasi aset itu dan data BMN-nya itu susah didapatkan ya Pak. Dan kalau yang datanya itu sampai benar-benar mentok nggak bisa didapat datanya Pak. Dan akhirnya bagaimana caranya Bapak untuk menutupi kekurangan data itu Pak? Oke, jadi datanya nggak lengkap gitu ya Hanif ya? Iya betul Pak. Karena soalnya kan kita sebagai mahasiswa penilai Pak, kadang kalau dapat tugas penilaian itu juga agak susah dapat datanya Pak. Oke. Nah, ini harus membedakan ini kalau oke. Kalau kalian penilaian properti komersial ya, ada kalian dapatkan nanti terus bikin laporan penilaian properti komersial susah sekali datanya dapat Pak. Bukan seperti itu. Ini beda. Ini kan kesulitan kalian mengakses data terkait untuk membangun asumsi. Kalau ini enggak. Kalau ini ya harus ada datanya. Kalau datanya enggak ada ya kami enggak lakukan penilaian karena kami harus jalan berdasarkan form itu. Kan tadi digunakan dengan desktop valuation terkait data-data bangunan. Harus ada semua. Nggak lengkap ya kami kemarin kan Pak, lengkapin itu. Ini kurang luasnya. Ini kurang tahun pembangunannya. Ini kurang luasnya.
tetap harus lengkap baru bisa kami proses. Beda kalau case-nya si Hanif tadi, Hanif biasanya kan ini proses untuk data ya. Ini data informasi untuk membangun asumsi itu nggak bisa, Hanif. Itu harus diperoleh. Dalam hal nanti mentok, ya, kalian baru bisa namanya bangun asumsi. Bisa asumsi umum atau asumsi khusus. Ya, misalnya nih, seperti pandemi seperti ini dulu teman-teman penilai walaupun nggak ada jarang kerjaan, tapi mereka mengasumsikan kapan sih pandemi ini berakhir, kan nggak ada yang tahu. Kapan virus ini akan selesai? Mereka bangun lewat asumsi. Dasarnya data yang ada, oh tingkat pelaksana vaksinasi di kota A sangat masif. Di Indonesia sangat bagus. Sekarang sampai 90%. Berarti akan terjadi kekebalan masyarakat. Ini akan mendorong meskipun pandemi nggak hilang, ya let's say 2-3 tahun udah berkurang lah. Jadi saya memberikan asumsi sekian persen untuk growth-nya pertumbuhan dari income. Nah itu seperti itu. Kesulitan data kan itu susah sekali data kan. Kapan pandemi berakhir? Misalnya kita menilai hotel. Hotel ya sekarang berdamai lah. Ya silahkan datang pakai masker, cek, harus pakai antigen. Kan akan seperti itu akan dikoskan lagi, biayakan lagi. Jadi itu semua dibangun di asumsi ya. Hanif, kalau kita ketemu datanya, bangun asumsi umum atau asumsi khususnya. Kalau mentok banget itu, tapi harus lihat case per case-nya dulu. Ini hanya salah satu contoh saja. Salah satu contoh, ketika data terkait informasi kapan sih pandemi berakhir kan nggak ada tahu. Nah, kita bisa bangun seperti itu contohnya Hanif. Bisa dipahami ya? Baik, sudah bisa Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Oke, berikutnya Hero terakhir ya. Udah, guys. Halo Pak, selamat Ya, Hero. datang Pak Esap. Ini sih Pak, pertanyaan kepo aja Pak. Pernah nggak sih Pak Bapak menemukan kasus di mana itu penilai pemerintah harus menilai pulau di Indonesia, pulaunya pulau baru gitu, pulau yang baru kita temukan, kan itu pasti nggak punya data pembanding, nggak punya data pendapatannya, nggak punya data apapun, dan tentunya nggak bisa dengan pendekatan raca ataupun pendekatan biaya dan pendekatan lainnya. Itu nanti kalau misalnya kalau memang misalnya ada seperti itu, menemukan metode penilaiannya bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, keren sekali Hero pertanyaannya. Jangankan pulau baru ya Hero, pulau yang ada pun pening kami nilainya, ya kan? Pening katanya. Kau tahu lembaga pemasyarakatan yang ada di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu pulau, itu barang milik negara. Coba gimana nilai tanah Nusa Kambangan? Ya, susah, nggak ngerti. Nah. Ya kan? Nah, tapi kan kembali lagi, tujuan penilaiannya apa? Kalau tujuan penilaian sekedar pencatatan laporan pada neraca, kan kita bisa dekati proksi, pendekatannya misalnya. Ya, pendekatannya, apalagi sekarang ada teknologi baru ya. Jangankan Jakarta aja bisa bikin pulau reklamasi. Pernah dengar kan? Di Bali juga ada reklamasi pulau ya, yang ditantang sama masyarakat. Ada biaya yang bisa kita hitung. Luasan Nusa Kambangan misalnya 50 km. Kita bikin pulau baru lah, Cilacap situ. Kita ngambil pasirnya dari Riau, kita ngambil pasirnya di Kalimantan, kita bangun pulau baru. Ekstrimnya seperti itu bisa pendekatan seperti itu. Kalau contohnya untuk neraca, kan pencatatan laporan keuangan. Atau pendekatannya menggunakan comparable. Comparable-nya apa? Kalau misalnya land-nya pulau yang tadi itu, kita bukan bisa Nusa Kambangan, pulau lain. Pulau itu kita bikin industri. Misalnya ada di, kalau nggak salah di dekat Senipah, dekat Batam situ, ada pulau akan digunakan sebagai galangan dok penyimpanan minyak. Maksudnya minyak-minyak itu kilang di situ akan dibangun. Nilai tanya kan kita nggak tahu, tapi kita bisa mensubstitusikan comparable-nya ketika si kilang itu dibangun di pulau yang ada nilainya. Ketika dibangun industri, nilai tanahnya berapa? Itu tinggal dikomparabelkan saja. Oh, kalau di tanah ini sekian, dengan resiko seperti ini. Oh, kita sesuaikan saja penyesuaiannya, adjustment-nya sekian. Pasti akan ada jalan ya, Hero. Bukan nggak ada jalan, pasti ada jalan.
entah itu dengan biaya, entah itu dengan pendapatan atau pendapatan. Nggak ada yang jual comparable, yang nggak di Indonesia nggak ada. Sebenarnya kalau kalian tahu, banyak pulau Indonesia yang tak bertuan itu banyak diperjualbelikan oleh orang-orang oknum-oknum, baik orang luar negeri maupun orang Indonesia. Apa nih? Udah mau selesai ya? Oke. Jadi sebenarnya bisa digunakan. Ini udah habis ya? Oh ya, ada message dari portal. Tapi kita masih bisa pakai. Oke. Jadi selama yang dicari adalah nilai ekonomis, kita tentukan dulu. Maksudnya nilai ekonomis kan kita bisa paralelkan dengan mata uang ya. Harganya itu berapa. Jadi kalau masing-masing yang harga itu masih bisa dicari. Masih bisa cari. Terus, komparasinya. Tinggal kita gunakan saja prinsip-prinsip penilaiannya. Ya, pendekatannya kita sesuaikan dengan tujuan penilaiannya. Seperti itu, Hero. Jadi masih bisa lah tekniknya. Banyak Pak. Ya. Baik, ini kita sudah lewat ya. Ya, pasti ya 12.10 ya kita ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya kalian kesempatan hari ini. Materi tadi tolong dibaca, baca lah ya. Persiapan buat kalian. Terima kasih. Saya sampai sini saja. Sampai jumpa pekan depan. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih Pak.